tertarik sejarahnya memang konteksnya manusia adalah zaman dulu sekali adalah bereproduksi ya kan. Ya, Lalu betul. pindah kan, mereka kan Ya. tidak nomaden kan. Ya, untuk menghadirkan manusia baru sebetulnya. Untuk menghadirkan manusia baru. Ya. Itu ya gorila ya, tahu gorila ya. Gorila itu kalau berantem sama gorila lainnya, kalau kalah itu bukan cuman dia kalah doang. Gorila Ya. itu kalau berantem, kalau kalah artinya dia kehilangan istrinya, keluarganya, anak-anaknya dan semuanya dan dia pergi. Ditinggalkan. Ditinggalkan dan akhirnya dia meninggalkan ya gitu ya, mencari komunitas mencari baru komunitas lagi baru. Berarti kan ya. kita juga termasuk hewan kan sebenarnya. Ya kan di gorila juga ada hipotalamus juga. Betul. Iya, ada hipotalamus walaupun dia tidak selebar manusia, tidak selebar laki-laki gitu. Iya, hanya dia dibandingkan primata betina juga lebih lebar. Iya. Ya kan jaga keamanan soalnya. Oke. Nah, kenapa cowok malas banget dengerin cewek curhat? Karena gini, laki-laki karena itu tadi, karena dia menjaga keamanan, dia berpikir kalau cewek curhat harus mencarikan solusi. Ini baru dokter. Emang kemarin apa ya? Iya, laki-laki kan udah capek nih, Iya benar. ya kan? Jadi merasa mendengar cewek curhat, bawah sadar laki-laki mendengarnya bahwa tolong dong atasi masalah aku. Padahal di sisi lain, perempuan curhat hanya ingin didengar doang, nggak usah dikasih solusi. Coba panggil Nadak sih. Karena bini gua nggak ada. Panggil itu anak. Iya, Panggil salam itu ya Mbak anak. Sabrina ya. Iya. Sabrina nggak ada. Biar dia bisa belain bapaknya di depan istri saya. Karena selama ini kan dia. Atau nanti dia kalau punya suami ngerti. Betul. Karena Ya. sama ini saya dia belain istri saya terus. Saya udah mulai kok keluarga ini tidak menyenangkan lama-lama gitu. Nah, sini kau duduk kau, biar kau bisa belain papa. Hai Nada. Duduk. Nah, Halo. ini dokter. Sini boleh nih. Ini dokter Aisyah ini. Halo. Ini duduk situ. Ini pakar neurologis. Waduh. Bener kan? Neurologis, neuroparenting, praktisi neuroparenting, skill clinical hipnoterapi, Masya Allah. dakwah iya, semuanya nih. Tadi Bapak Masya nanya sama Allah. dia, kenapa saya nggak suka dengerin perempuan curhat? Apa kata dokter? Iya, karena laki-laki tadi menganggap dengan perempuan curhat harus dicarikan solusi. Itu menurut laki-laki. Nah, padahal perempuan itu cuma mau curhat doang. Ya tapi kan kalau nggak ada solusinya kita dengerin, kita ngapain? Kita mencari solusi kan capek dok. Justru itu ada salah persepsi antara laki-laki dan perempuan karena belum belajar tentang spek otaknya itu. Jadi laki-laki bawah sadarnya, ini kadang-kadang udah belajar aja, kan karena menjaga keamanan kan. Jadi selalu, istri saya kasihan nih. Jadi sebetulnya mencari solusi itu karena kasihan dan karena ingin melindungi. Proteksi. Iya, karena ingin memproteksi gitu. Betul. Tapi perempuan merasa aku tuh bukan cari solusi, cuma dengerin aja. Makanya sering enggak gitu, jadi berantem kan? Iya. Iya kan? Ya, paling gampang tuh misalnya istri nih cerita, saya sakit kepala, otomatis kan bapak-bapak ngomong kan, ya udah minum obat. Bukan minum obat karena bapak ibu-ibu udah minum obat juga. Dia cuma mau bilang kasihan ya kamu capek, gitu doang. Mendingan merah anjing apa kucing? Aku sakit. Iya. Gitu. Ya, perempuan makanya kenapa hampir 90% perempuan itu ya sewaktu misalnya suaminya nih ya kan itu tadi karena suami bingung nih mau ngasih solusi apa ya. Terus kan akhirnya meninggalkan kan. Makanya perempuan-perempuan langsung telepon temennya curhat gitu. Dan curhatnya isi curhatnya suami aku nggak ngerti aku gitu. Ya benar-benar. Padahal sebetulnya dia cuma mau ngomong aja karena perempuan jumlah komunikasinya lebih banyak. Jadi otak bicaranya perempuan. Ya kalau cowok cuma 7.000 kata ya. Iya, karena dia posisinya di sebelah kiri, kiri belakang. Perempuan otak bicaranya kiri kan. Kalau perempuan kanan kiri. Kanan kiri. Iya. Jadi segala sesuatu ditumpahkan. Gitu. Jadi perempuan kalau ada masalah itu berputar-putar sampai dia harus ngomong. Jadi perempuan setelah ngomong baru bisa ngemikir. Saya nggak ada masalah, saya nggak mau cerita sama orang. Itu laki-laki. Selesaikan dulu aja sendiri. Itulah laki-laki. Laki-laki harusnya begitu. Iya, maka laki-laki pas sampai di rumah nggak mau ditanya-tanya tuh. Nggak mau ditanya-tanya. Malas saya kalau ditanya-tanya. Karena dia sedang mereview apa yang dia lakukan dan memplanningkan apa yang harus dilakukan. Ya karena saya cerita juga nggak ditolongin. Iya karena kan laki-laki itu ceritanya biasanya nanti.
Kalau di dalam perenungannya Udah selesai, sudah selesai, baru sudah diceritakan. ada alternatif solusi. dia cerita. Kenapa? Karena nanti pas istrinya tanya, jadi menurut Papa misalnya kan, baik Nada ataupun Mbak Sabrina, Iya. Om Ded bisa cerita, saya ambil keputusan ini. Iya betul. Iya. Jadi saya cerita iya. ketika saya sudah punya keputusan. Betul. Kalau enggak drama Korea ini. Itu tuh udah betul banget, itu udah laki banget. Oh iya, makasih Pak. Ini baru dokter. Asik. Ini laki banget. Ini Iya. dokter. Manusia purba zaman dulu pun, laki-laki purba zaman dulu, setelah dia berburu, dia akan naik ke batu Betul. untuk melihat matahari terbenam. Iya betul. Dan nggak mau diganggu. Nggak mau diganggu. Kasih minum aja cukup. Iya betul. Karena itu moment of silence-nya mereka. Iya. Kalau sekarang kan karena bukan lihat matahari, ya mungkin lihat TV, lihat gadget, baca koran. Kalau zaman dulu, Iya. itu sebenarnya nggak lagi baca koran. Itu lagi memikirkan, mereview apa yang dilakukan seharian tadi dalam rangka tadi menjemput nafkahnya apa segala Iya. macam. Itu gitu. sama kalau saya lagi selesai kerja atau stres atau apa, saya ke gym. Nah iya. Udah berkutat aja di gym. Iya. Menyibukkan diri sendiri, Iya. menyenangkan. Padahal tuh lagi mikir juga. Padahal tuh mikir. Mikir. Betul. Itulah laki-laki. Nah kalau kita ngerti kan nggak usah juga berlara diri untuk dia nggak mau ngomong sama aku, nggak usah gitu-gitu juga. Dia nggak peduli. Iya, gitu nggak kan. usah mikir gitu, capek deh. Iya Gitu. benar. Saya dulu begitu sebelum ngerti. Oh iya. Makanya kenapa sewaktu mengerti saya jadi lebih sehat, lebih harmonis. Makanya suami saya bilang coba ceritakan sama istri yang lain. Ini baru dokter yang baik. Bagi-bagi dong, bagi-bagi. Baru kali ini ada yang belain loh. Selama ini saya dibilang gini, lu terlalu laki. Lah emang bener laki. Iya, Laki banget. iya katanya gitu. Iya. Biasanya- Itu settingan laki memang. Aku suka misalnya kan biasanya kan cewek mau dapetin cowok yang menyain, yang ada masalah didengerin, yang iya. ada apa ini Iya. gitu. Itu sih kan. bisa dipelajari. Iya. Itu berita baiknya adalah hal itu bisa dipelajari. Betul, Cuman settingan spek gue tuh gini. Iya. Nah, Tapi perempuan tidak juga. semua laki begitu ya. Semua begitu, hanya nanti ada watak lagi. Oke, ada turunannya. Ada genetiknya. Iya, ada genetikanya. Ada genetiknya yang mungkin misalnya benar-benar dia pokoknya betul-betul saya jangan diganggu. Itu lebih kepada watak itu. Iya. Dia saklek mengatakan Iya. gitu. Ada juga misalnya laki-laki memang senengnya menyendiri. Cuman masih ada sedikit tolerirnya lah karena mungkin istrinya yang lebih mengatur. Nada pernah gue omelin waktu gue nge-gym. Kenapa? Abis nge-gym kan Padahal nada care. Nge-gym kan, abis nge-gym kan capek nih dok, capek kayak diem gitu, terus dipegang, dipijit lah intinya, wah, Maksudnya kan care ya nak iya ya. kan, Enggak, Bapak Ntar tuh dulu. jatuh atau sakit atau apa kan nggak tahu. Iya. Padahal lagi merenung. iya, lagi moment of silence itu Iya, sebenarnya gitu, iya. jadi kayak orang lagi berdoa ditepok rasanya kan. Makanya ada strategi sekarang. Oh, ada Pokoknya strategi. tunggu aja sampai dia manggil. Oh, Sampai si suami atau si ayah manggil. Udah, saya juga dulu gitu. Dulu kan sok-sokan yang merasa ikhwan istri soleha gitu kan. Iya. Pas lihat pas misalnya suaminya diem gitu kan, kita tanya, ayah kenapa sih Mbak ya cerita sama aku? ih bete lu saya Aku kan, digituin sih. makanya itu kan kita nggak tahu dulu. Istri-istri tuh banyak yang nggak tahu. Saya aja udah dokter juga dulu nggak tahu tentang ini kan, baru risetnya baru tahun 2000-an. Iya benar. Nah suami saya tuh agak ya mirip-mirip Om Ded juga, dia punya watak. Dia apa dia bilang? Diam. Iya sama. Gua gituin, diam. Iya diam. Minggir sono. Itu sakit hatinya 3 bulan. Iya, tapi setelah tahu, udah lagi nggak mau lakukan itu. Saya Iya. cuma bilang, oh lagi merenung. Udah tunggu aja dia manggil. Iya benar. Karena lama-lama kita nyariin kok. Pasti. Iya. Pasti. Jadi laki-laki tuh dalam abis diam itu malah nggak apa-apa, malah dia Iya. happy Saya gitu. juga nyariin waktu udah. Iya. Sekarang dia udah ngerti. Terus Iya. saya lagi ini diam dia diam. Terus Iya. papa cariin ada. Tapi iya. minum dong. Gitu. Iya, Iya. nyuruh ya. Suruh doang. Papa soalnya watak yang hasrat mengatur memang. Lagi nggak di gue anginnya ya. Pindah nih. Pindah nih. Fakta. Gak kan, karena kalau saya berpikir gini dok, saya selalu berpikir di otak saya mungkin ini genetika atau turunan atau pengajaran orang tua juga kan, maksudnya
di otak saya selalu, saya kok ada masalah lebih baik saya selesaikan dulu baru saya cerita-cerita. Iya. Karena buat saya cerita sama 10 orang kayaknya 9 nggak peduli. Iya. Yang satu nyukurin. Gitu. Yang satu nyukurin. Jadi udahlah, let me fix this. Let me fix this. Dan masalahnya adalah ketika ada orang lain cerita sama saya. Misalnya Nada cerita atau Sabrina cerita atau pegawai lah cerita atau siapa cerita. Otak saya adalah mencari solusi secepat mungkin untuk masalah itu. Dan itu menguras energi. Iya, justru itu makanya bapak-bapak menganggap, aduh gue udah pulang kerja capek, nih istri lagi minta solusi, padahal enggak gitu loh. Enggak ya? Ya, artinya kalau masing-masing ngerti udah enak aja. Oh, berarti saya bisa pakai earphone aja. Iya. Iya, perempuan kan yang penting dia ngomong. Terus suaminya ngangguk-ngangguk walaupun nggak ngerti ya nggak apa-apa juga. Walaupun suami udah cuma ngomong gitu. Nggak masalah gitu ya? juga gitu. Iya, ini saya terjadi istri saya dengan suami saking belajar gimana sih supaya nggak kita baper, nggak berantem karena itu. Jadi suami saya udah mulai nggak usah capek-capek cariin solusi. Betul. Atau bahkan dia tanya gini, sebentar, mau pakai solusi apa enggak? Gitu. Saya sering nanya gitu. Ya itu. Sebentar, ini ngomong mau diselesaikan masalahnya apa enggak? Nah, saya suka nanya gitu. Mending tanya gitu. Iya. Cuma kadang-kadang gitu juga. Ya enggak, aku cuma cerita doang begini. Dah lu yang cerita, gue tanya balik lu yang marah. Iya. Tapi saya udah belajar deh dokter nih. Pokoknya 3 kata itu. Iya, cek. Asik. Jadi kalau Nada lagi curhat sama Bapak cuma Nggak bisa gitu. Gak usah didengerin dah itu, gak usah didengerin semuanya, gak usah didengarkan. Kalau Sabrina nanti cerita sama saya juga gitu. Pokoknya nggak didengarkan, Sama tapi tarik- nggak perlu solusi. Iya. Sama tarikan napas kali dok ya. Iya. Ya, jadi ketika dia cerita, udah senang. Iya. Karena nanti Udah happy tuh. Iya, nanti kita bisa ada solusi sendiri. Iya, karena begitu. Makanya kenapa lebih banyak perempuan yang datang ke terapis. Nah, terapis kan hanya mendengarkan, bantu dengarkan, baru nanti memetakan di ending-endingnya gitu. Tapi sewaktu klien perempuan datang kepada para terapis ini, itu udah 80-90% dia menterapi dirinya sendiri. Iya benar. Dengan dia cerita. Karena dia sudah cerita. Waktu dia cerita dia langsung, oh iya harusnya gue gini ya, gitu. Itu. Nah, itulah pentingnya kenapa berumah tangga, karena perempuan ingin yang dengerin itu orang yang terdekat dan gampang. Karena kalau datang ke terapis kan udah ngantri, lama. Ngantri, bayar. Diliatin orang. Iya. Ya kan, diliatin orang, pikir gila. Kadang-kadang suka begitu tuh zaman dulu. Nunggu di depan ya. Nih ngapain di sini gitu. Zaman dulu kan dok kalau ke psikolog dianggap gila dok. Orang-orang image-nya zaman dulu itu pokoknya kan ada begitu. Ada kelainan mental gitu. Betul. Oke, saya setuju sama dokter. Nah dok, gimana dengan fenomena soft boy? Soft boy, ya gini sebetulnya ya. Jadi gini, kan setiap orang tuh kan punya hormon perempuan dan laki-laki kan. Ya saya punya hormon perempuan namanya estrogen, tapi saya juga punya hormon testosteron. Harus ada ya, bahkan penting hormon testo di perempuan. Memang ada. Betul. Om Ded juga gitu, punya hormon estrogen juga. Betul. Nah, cuman ada laki-laki yang komposisi hormon estrogennya lebih banyak sedikit dibanding laki-laki yang lain gitu. Katakanlah kalau hitungan hormon tuh apa ya bagusnya kita oli. Iya. Ya, liter misalnya ya. Liter. Jadi dalam satu orang ada 100 liter itu misalnya Om Ded karena laki-laki terdiri misalnya 90 liter testosteron. 10-nya estrogen, hormon perempuan gitu. Karena watak Om Ded yang Allah ciptakan seorang laki-laki ekstrovert atau katakanlah laki-laki yang memang hasrat pemimpin. Jadi Om Ded itu memang asli pemimpin nih, ya. Nah, tapi nanti juga ada laki-laki yang wataknya introvert, itu estrogennya agak banyak sedikit, katakanlah misalnya 12,5 liter sampai 15 liter. Sisanya estro. Sisanya testosteron. Tapi Jadi estronya 12,5 liter gitu. Itu aja udah mempengaruhi ya, walaupun namanya cuma 2,5 atau 5% ya. Itu yang membuat
ada laki-laki yang memang satu dia lebih lembut kalau bicara gitu kan, ada kan, terus lebih senang di rumah gitu kan, lebih pemikir yang detil, lebih yang ngalahan, kan ada yang begitu. Nah seperti itu. Nah itu jadi. Dan itu masih wajar, masih lazim karena memang secara watak kan genetik juga kan. Watak ini ada ekstrovert, ada introvert, ada ambivert. Nah itu tadi pengaruh hormonnya itu tadi komposisi tadi gitu. Nah, tetapi pada saat kondisinya si laki-laki yang tadi 12,5 liter ini atau 15 liter, kemudian dari kecil dibilangin orang-orang kamu tuh kayak perempuan ya misalnya gitu ya, kamu cewek banget ya, itu hati-hati estrogennya naik, estrogennya naik, betul. Estrogen naik. Dan itu juga akhirnya ketika mereka mengikuti, ini maaf ya kalau yang nggak setuju, tapi contohnya begini, ketika dia sudah tipe yang estronya tinggi, terus dia ngeliatin tren. Misalnya tren-tren sekarang kan suka banyak yang soft boy-nya ikut gaya-gaya begitulah, pakai lip tint lah, pakai apa, itu estrogennya naik. Iya naik. Jadi makin lama makin estrogennya makin tinggi. Iya, estrogen tetap diproduksi kan. Iya betul. Iya, belum Dan lagi misalnya itu membuat belum lagi misalnya naik. makanan. Oh, makanan gila banget. Iya, itu naik sehingga itulah yang disebut lingkungan itu akhirnya mempengaruhi kadar estrogen naik, sehingga itu tadi jadi tambah soft kan gitu. Tambah soft. Iya. Karena dia tidak bisa mempengaruhi lingkungannya lebih kuat dibandingkan dia. Betul. Akhirnya ketika dia masuk ke lingkungan tersebut, dia merasa nyaman dan merasa diterima di lingkungan tertentu, dia menjadi itu. Iya, estrogen bisa naik soalnya, bisa naik dia. Sehingga yang kapasitasnya memang udah 12,5 liter ke atau 15 liter, dia naik lagi mungkin jadi 16 liter ke 17 gitu. Iya. Gitu. Ya, saya mengatakan juga ke teman-teman saya atau kemana, atau ke anak saya atau kemana, ini hati-hati dengan lingkungan. Karena lingkungan itu seperti kanvas diwarnain, saya bilang. Ini warnanya banyak. Kalau kamu masuk ke sana, kamu nggak bisa warnain itu kanvas, kamu diwarnain. Yes, betul. Kamu yang diwarnain. Diguyur. Diguyur, bener. Biar. Dan itu berubahnya cepat sekali. Iya. Dan itu berubahnya cepat sekali. Berarti artinya selain genetika, lingkungan mempengaruhi. Betul. Makanan mempengaruhi. Betul. Makanan tuh banyak loh. Contoh-contoh ya. Correct me if I'm wrong ya. Tapi kacang apa namanya? Ada mame contohnya, itu menaikkan estrogen. Iya. Kacang broiler, ayam broiler pun naikkan estrogen. Iya, karena kan memang disuntikkan estrogen supaya dia banyak bertelur. Ya kan nambah dari estrogen dari luar kan gitu. Nambah lagi. Makanya apalagi dengan makanan yang sekarang fast food dan sebagainya, ayamnya gede-gede. Betul. Itu sudah suntik semua. Iya. Jadi ya nggak heran kalau misalnya akhirnya lingkungan mencetus gitu kan. Dia mencetus juga. Bisa kontribusi juga, bisa mencetus juga gitu. Kalau dasarnya sih karena mungkin memang dia misalnya katanya bicara laki-laki tadi ya, laki-laki yang introvert yang memang tadi estrogennya lebih banyak sedikit. Tapi gitu. awalnya hanya introvert. Iya, introvert. Seandainya misalnya lingkungannya masih hutan atau apa segala macam. Oh ya nggak jadi introvert, nggak jadi soft boy. Iya, nggak jadi. Cuman mungkin dia misalnya dia jadi pemburu yang lebih strategis. tenang, lebih tenang aja. Ya, mainnya strategi, lebih tenang. mainnya apa? Nggak cepet-cepet marah, nggak cepet marah. Betul. Ya, misalnya kalau watak yang extrovert kan, misalnya nggak kena panahnya kan, gitu kan. Kalau ini it's okay, misalnya gitu. Tapi tetap dia perilakunya lebih tenang, lebih damai, lebih damai. Gitu. Berarti lingkungan sangat mempengaruhi. Oh sangat. Sangat. Makanya ya kita juga, tapi kita kan nggak bisa keluar dari lingkungan ini kan. Iya betul. Mau nggak mau kita ya beradaptasi. Betul. Tapi kan kita bisa memilih kita masuk kemana. Betul. Iya memilih. Itu yang jadi masalah. Makanya kita bisa ciptakan lingkungan di rumah gitu. Betul, lingkungan di rumah, teman pun harus kita lihat siapa. Tidak sembarangan berteman. Gitu. Betul. Ya karena kalau katanya orang zaman dulu, kita sih orang zaman dulu. Generasi X. Generasi X. Iya, kalau teman lu maling, lu jadi maling, gitu kan? Iya. Tapi itu benar juga kan, kalau Rasulullah bilang gitu ya, kalau berteman sama tukang besi jadi bau besi jadi gitu. Bau besi, kalau berteman sama tukang parfum jadi wangi. Iya, gitu. benar. Itu ada di Quran lagi. Iya, hadis Rasulullah itu. Ada di hadis. Jadi intinya gitu. memang itu sudah dari zaman dulu sudah seperti itu. Ya. Oke. Artinya kalau begitu, kalau kita punya anak dan sebagainya, kita harus bisa menjaga anak kita supaya berada di lingkungan yang baik.
Ya, kita berikhtiar ya, mencarikan gitu. Kadang-kadang kita udah rasa ini cari lingkungan baik, tapi sesuatu tiba-tiba ada sesuatu kan gitu. Itu yang nggak, iya benar. Kan kita berupaya ya carikan lingkungan, rumah, sekolah, ya kan? Tapi masalahnya eksternal poinnya jauh lebih besar kadang-kadang masuknya kan. Ya. Kita nggak pernah tahu grup WhatsApp-nya apa. Betul, kita nggak pernah tahu IG-nya apa, DM-nya apa. Saking era terbukanya sekarang kan. Informasi itu masuknya luar biasa. Nah, kalau saya dan jalurnya pribadi lagi. Jalurnya pribadi. Jadi susah kita mau cek. Kalau zaman dulu kan surat. Betul. Iya, jadi misalnya ada suami selingkuh, suratnya belum sampai ke suami, istrinya udah robek-robek di depan. Iya benar. Karena udah kebuka kan. Benar. Saya ngalamin pacaran LDR. Gitu ya. Pakai surat. Terus akhirnya ketahuan. Bukan. Kenapa? Kita ngomong apa, dibalas apa, nggak nyambung semua. LDR-nya di luar negeri. Tahu dong zaman dulu 2 minggu nyampe ya. Iya. Cepat mah telegram ya. Iya. Cuma satu kalimat. Bener, satu kalimat ya bisa ngapa-ngapain. Mau nelpon mahal banget kan zaman itu nelpon. Interlokal pakai kartu masuk internasional di Australia waktu itu. Wah, udah akhirnya bubar jalan. Lama. Tapi menarik dok ya. Artinya kalau saya ke anak saya yang ke Aska gitu, kalau ke Aska itu memang saya berikan pengertian sampai, tapi saya berikan dia pengertian logik. Jadi contohnya begini. Contohnya saya bilang bahwa contoh yang paling sederhana. Wah, teman-temannya mungkin ada yang misalnya nge-weed atau ngeganja. Itu kan udah kacau lah gitu gitu. Tapi saya bilang gitu. Kamu kalau misalnya satu saat mau coba seperti apa, harus ada saya. Dan tidak di Indonesia. Karena tidak di Indonesia. Karena hukum undang-undang ya. ada undang-undang. Oke. Tapi setelah itu konteksnya adalah mencoba. Jadi eksperimen. Betul. Jadi saya tidak mau mengatakan kamu tidak boleh. Gitu. Eksperimen. Tapi saya memberikan kalau mau begini dengan aturan begini. Karena buat saya semakin kita larang dia, semakin penasaran. Tadi coba sendiri. Nggak bisa lah sekarang mau ngelarang gimana. Jadi memang sih kalau di taraf experimental use itu ada istilahnya. Betul. Penggunaan eksperimen dengan koridor yang dikasih dijaga ketat. Iya gitu ya. Itu sekarang bisa dijadikan satu teknik gitu ya, pendekatan gitu. Karena memang misalnya ini kan remaja yang suka betul. nyoba-nyoba karena tadi dorongan testosteron juga. Betul. Kan testosteron kan hormon raja. Iya. Semua mau dicoba, namanya juga raja. Iya, betul. Gitu. Nah, itu tuh saya ini juga ya seneng banget dapat kabar Om Deddy kayak gitu ya, dengan satu koridor yang panjang harus gini dan ada ilmunya juga betul. Ada ilmunya bahwa ganja ini sebetulnya masuk ini betul. Dia sebetulnya untuk ini itu cakep menurut saya oke. Tapi nggak semua orang tua bisa kayak Om Deddy soalnya. Nah itu yang saya mencoba itu ke Aska dan berhasil. Dan berhasil. Maksudnya dia tahu akhirnya ini apa, dia tahu dan hanya untuk ini dan dia tahu bahwa jadi ada borderline yang harus diinikan. Ini paling sederhana begini. Saya ngajarin dia kan waktu apalagi sekolah itu ketemu temennya di luar, anak kan umur 17 tahun kan. Pergi kadang-kadang kalau ke klub kita nggak bisa ngelarang. Kita mau ngelarang dia pergi sendiri. Udah 17 tahun dia bohong ya kita nggak tahu kan dok. Kabur ya kan, bohong nggak tahu. Jadi saya bilang, nih ini minuman, ini whisky, ya kan. Coba minum. Dia minum gitu. Pertama gini, kedua gini, udah. Terus saya bilang gini. Diskusi ya. I have one rule, saya bilang. You want the drinks? You drinks with me at home. No gitu jadinya ya ada rules-nya. Ya, Bapak nggak ngelarang. Tapi begitu dia coba, now you know setaraf apa kamu ngeheng gitu. Sekarang kerjanya dia adalah jagain teman-temannya mabok. Karena temennya lost control iya. Jadi saya merasa bahwa anak sekarang tuh nggak bisa dilarang, tapi harus kasih pengertian logika. Ketika logikanya masuk, betul. Dia nggak bisa menantang itu lagi. Betul banget. Iya. Dia harus ada scientificnya harus ada. Benar. Gitu. Kalau kan? nggak debat dong. Faktanya harus ada. Iya. Saya juga sama anak-anak kan, karena aku 5 kan. Aduh. 4 laki lagi. 4 laki. 1 perempuan.
Itu kalau tidak dengan Capek. kebijaksanaan. Waduh. Apalagi kan saya ngurus narkoba kan sejak Iya, 98. betul. Ya, Kita 98. ketemu di Hitam Putih ketika dokter lagi ngomongin narkoba. Iya, waktu itu Hari Anti Narkotika Hari Anti Internasional Narkotika sama Pak Budi Waseso. Iya, Iya. betul. Jadi bayangin setiap hari kan saya lihat anak bermasalah kan tentang narkoba. Jadi harus bikin apa strateginya pada anak-anak. Oh itu pusing juga tuh. Gimana? Karena kalau misalnya nggak punya strategi, gara-gara ibunya ngurus narkoba setiap hari, kan jadi kan ketakutan sebetulnya Iya, kan. benar. Terus ngelarang. Padahal mereka deket banget dengan pecandu. Betul. Ya pecandu kan datang ke rumah, Iya, betul. datang ke tempat praktek. Iya. Kalau misalnya mereka nggak dikasih knowledge, nggak dikasih juga Iman yang kuat iya, juga iya, ya. ngasih lihat ini loh kalau kamu pakai kayak gitu, ya kayak gitu. Kalau kelamaan pakai kayak gitu tuh senar tiganya kendor. Ada istilah kami itu senar tiga kendor. Senar 3 kendor kan taweng. Iya, di stem kendor terus. Di stem kendor terus Iya, ya benar. Gak nyambung Jadi tuh, iya, ya benar. jadi justru itu makanya tadi yang sama seperti Om Deddy bilang, dia kan harus lihat faktanya. Harus ngelihat, bahkan ya bukan hanya dengar kita nasihat kita didengarkan, tapi harus dia lihat, bahkan dia ngerasain secara kinestetiknya juga Ya, bahwa ya. oh gitu toh ya gitu. Dan anak zaman sekarang apalagi anak cowok menurut saya diomongin itu dia bukan mengikuti apa yang kita omongin, tapi dia mengikuti apa yang kita lakukan gitu. Ya kan lihat ya. Iya, Ya apalagi kalau visual. jadi ada anak yang memang saraf matanya lebih kuat dari saraf pendengaran. Itu ada istilah kan namanya gaya belajar visual. Betul. Iya. betul, Tapi ada anak juga yang Pendengaran- saraf pendengarannya lebih oke. Gaya belajar auditori. Oke. Ya, dia lebih senang. Itu anak yang misalnya lebih senang belajar tuh denger daripada baca buku. Oh iya. Nada kayaknya nggak dua-duanya kamu ya. Iya. Nggak masuk kamu. Nah, Mata satu nggak lagi, masuk. satu Oh, lagi ada lagi kinestetik. satu. Apa itu? Harus gerak. Oh ya ini kayaknya gerak. Ya, Ya. dia penari makanya kan Benar, jelas benar. kan. Jadi kalau belajar harus gerak, goyang sana, Iya, benar, sana benar. gitu. Saya lagi berhentiin dia gula nih dok. Supaya nggak apa? Tantrum. Oh gitu. Apa iya nada? Sugar rush kena gula. Gitu ya. Berarti ini energinya banyak. Iya kan umurnya masih segitu. Iya, energinya banyak jadi dia bisa pecicilan ya. Cicilan kalau kena. Tapi untung penari balet loh. Iya benar. Iya, jadi kan langsung. Tapi aslinya memang dia punya kecerdasan kinestetik nih. Iya Ya, mungkin ya. selain seneng nari, seneng jalan-jalan ya. Iya benar. Tapi setelah sama saya banyak aturan. Dia. Iya. Gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Yang banyak aturan siapa? Papa. Oh, papa. Oh, iya. Oh, papa memang asal mengatur. Iya pakaian. Iya. Semuanya satu-satu. Tapi nggak apa-apa, itu jadi selamat nak. Dunia akhirat. Iya benar. Ya karena sekarang saya juga ngeliat bahwa di luar sana terlalu bebas dan di luar Iya. sana mungkin gini, saya tuh nggak setuju dengan kata-kata ya ini kan hak saya begini mau pakai yang seperti ini mau pakai yang seperti ini ya Iya, kalau hak anda berarti hak juga yang gangguin juga hak juga dong gangguin. Iya, Tapi betul. kalau kita Iya. sudah berusaha sedemikian rupa sampai ada orang yang ganggu, oke yang salah dia. Iya. Tapi kalau iya. kita nggak berusaha ya kita Iya. nggak bisa nyalahin Iya, juga. iya, betul, gitu, buat betul. saya. Betul. Kan harus ini dulu, ikhtiar dulu ya. Ya kata Nabi juga gitu kan. Betul, Pokoknya, ikhtiar dulu kita. Ikhtiar dulu. Kamu katanya kalau taruh onta, ikat dulu. Ikat dulu. Baru kamu tinggalin. Iya, Kalau- benar. Jangan kamu nggak ikat dengan alasan kan nanti Allah Maha menjaga. Iya. Iya, itu Nabi aja ngajarin gitu. Iya, Ikat Allah Maha dulu. menjaga. Iya, ikat dulu baru tawakal. Iya betul. Iya, udah benar tuh. Iya betul. Anak-anak kan memang di usia-usia mereka kan nggak bisa milih sebetulnya. Ya di usia-usia mereka ingin memilih, tetapi karena belum ada pengalaman, belum tahu juga dampak, maka dia memilihnya kan sesuai apa yang dia suka saja. Iya, gitu atau kan. berdasarkan sense kali ya. Berdasarkan apa sih istilahnya? Iya, iya. Yang dia suka saja, Iya, yang oke, dia suka, atau kata teman. Kata teman. Kata teman gitu. Nah, padahal kan kita yang namanya orang tua tetap ada fungsi tadi tuh, fungsi untuk controllingnya, mengevaluasinya juga, itu tugas kita. Karena memang kita jagain koridornya kan Iya, sebenarnya iya, kan. iya. Tujuannya adalah menjaga koridornya. Iya. Ya balapan aja harus ada koridornya kan dijaga. Iya kan? benar, kalau nggak ke kanan nih. Iya sih, benar sih. Iya, dengan bagus tata aturannya malah lebih cepat sampai. Kan Oh, I like gitu. that. Dengan bagus tata aturannya malah akan lebih sampai. Lebih cepat goalsnya. sampai. Iya kan?
Balap kan juga gitu, ada peraturan dia ikuti ya cepat sampai. Iya gitu. benar. Nggak kemana-mana ya. Iya. Iya, enggak. Iya, bukan pencarian jati diri itu ya. Ya. Jati diri kan sebetulnya sekarang ya, untuk sekarang ya, Iya. itu dengan adanya riset ilmu pengetahuan itu sudah bisa kita tahu, oh saya jenis watak saya, jenis diri saya yang ini gitu. Makanya ada teman-teman psikolog itu kan menemukan yang namanya psikologi kepribadian. Ya, jadi dia ya itulah yang kita kenal tadi ekstrovert, introvert, ambivert. Itu secara garis besar. Nanti pecahannya itu ada bawahnya ya lagi. bawahnya. Jadi dia ngerti bahwa oh saya jenis ini, oh saya jenis pemikir misalnya. Dengan kekuatannya orang pemikir itu detil gitu kan, teratur. Tapi watak itu juga ada kelemahannya. Dengan watak pemikir ini kelemahannya saking kepengennya perfect, takut salah, ya. takut salah, lambat mengambil keputusan. Itu sekarang tinggal dipelajari. Jadi kekurangannya bisa kita tahu. Kalau kita tahu kekurangan kita, maka kita bisa mengatasi hal tersebut. Nah, itu nggak usah terlalu dicari kayak kita zaman dulu harus bertahun-tahun merantau untuk mengenal bahwa saya adalah tipenya gini. Nggak perlu gitu sekarang. Sekarang udah ada konsepnya udah ada. Ya, tinggal kita sebagai orang tua perkenalkan watak itu sejak dia kecil, itu lebih asik gitu. Dan ketika wataknya misalnya extrovert gitu ya. Nah, extrovert contoh nih, kan semuanya tuh ada kebaikan dan ada keburukan. Iya, tadi kekuatan kelemahan tadi. Iya, betul. Extrovert misalnya, nanti kamu bergaul bisa salah nih karena kamu terlalu extrovert. Iya, karena selalu senang ketemu orang selalu kan. ketemu orang, nempel-nempel sama cowok bisa nanti karena extrovert gitu kan. Maka kita harus ngasih tahu itunya. Kalau dia introvert, dia nggak ngomong begini, kita harus ngasih tahu bahwa kamu harus bergaul lebih dikit, begini, cari teman yang baik dan sebagainya. Dan kepengennya orang introvert di rumah aja kan. Iya, betul. Jadi we need to combine buruk dan jeleknya harus kita kasih tahu. Kasih tahu supaya bisa di-upgrade yang buruknya ini diatasi. Betul. Kan. Kebaikan di-upgrade. Dan harus diberikan logika kenapanya. Menurut saya. Karena kalau nggak bisa nih. Kamu nggak boleh gini, nggak bisa. Harus kamu nggak boleh begini karena ada faktor A, B, C, D, E. Alasannya tuh harus, anak-anak sekarang harus senang alasan. Saya kalau ribut sama anak saya yang cowok, begini ribut, dia kalau ribut sama saya ngeliatin saya gitu. Oh gitu. Nah, tangannya gini. Saya gini nutup dong. nutup diri. Iya, saya gini dong. Ya kan teori body language-nya di hutan kan gitu kan. Kalau dia begitu saya harus lebih besar posisinya gitu kan. Nah, endingnya selalu begini. Ini you listen to me, Papa ngomong gini, debat saya. Oke. Kita adu jadi debat. kasih kesempatan. Betul. Jadi dia akan debat gini. Saya adu lagi dengan logika, adu lagi dengan begini sampai dianya paham gitu. Ada kesalahan-kesalahan yang saya bilang oke, itu apa salah. Tapi kalau begini. Jadi kita dapat sebuah kesimpulan akhirnya. Gitu. Iya. Kesimpulan. Terakhir sih pernah debat nggak saya selesai, terus kita selesaikan di ring tinju ya. Maskulin. Itu testosteron yang bicara. Testosteron yang bicara. It's okay katanya. Akhirnya siapa yang menang? Siapa yang menang ya? Seri. Ya? Oh seri. Oh dua-duanya capek ya. Akhirnya makan. Iya, tapi terus udah gitu ketawa-ketiwi. Udah gitu. Kan udah lepas kan. Udah lepas betul. Ya kan. Kekesalan itu kan dilepaskan. Iya. Tapi pakai ring. Kan dulu nggak pakai ring dok. Hah? Dulu nggak. Jadi langsung. Zaman kita dulu. Itu dia. Zaman kita dulu. Terus satu yang si anak nggak bisa ngebales lagi. Nggak bisa. Kalau di ring tinju kan bisa ngebales. Itu dia. Kan? Itu nggak pakai ring. Jadi ada modifikasinya. Iya benar. Dimodifikasi yang lebih wise. Lebih bijak. Ya kan tadi bilang kan. Ya tadi dokter juga tahu ternyata kan ada nari-nari pakai ban pinggang itu kan. Saya ngeliat itu trauma. Langsung inget ya, mengakses memori inner child. Gua kenal di barang senjata kakek gue dulu. Ya Allah, gede lagi ya zaman dulu tuh. Iya kan? Udah kulit ya. Iya. Kulit itu yang tebel. Dok tahu dong itu dok. Iya. Kulitnya yang tebel. Ujungnya aja kena udah. Ujungnya kena aja. Lepas tuh kulit. Lepas kulit. Iya. Aduh itu mah. Tapi itu terjadinya menurut saya memang ya sekarang kita mungkin nggak bisa begitu ya. Tapi
karena kita tahu kita nggak bisa begitu, maka harus ada jalan lain untuk memberitahukan anak-anak Ya, yang lebih strategi. baik. Strategi. Strategi. Betul. Nah, itulah seninya tuh. Iya, itu seninya. Seninya. Dan ini berarti dokter harus seminar-seminar nih dok kemana-mana untuk banyak Ya, orang tua. dulu lebih nanganin terapi dan rehabilitatifnya. Tapi setelah anak saya yang pertama sudah dokter, dia bilang sama saya, ibu di preventif lah bu. Ya. Aku aja yang bantu di terapi sama rehabilitatif karena yang perlu dijaga lebih banyak. Ya betul. Lebih banyak. Nah kalau pembulian gimana bu? Kenapa bisa terjadi pembulian? Yang saya nggak suka itu adalah bukan 1 lawan 1 gitu. Iya, keroyokan. Iya. Sebenarnya dari dulu ya ada pembuliannya. Cuman kan dulu kan istrinya bukan bully ya. Gencetan. Ya, zaman gencet-gencetan. Zaman dulu. Iya. Kita aja perempuan juga kalau misalnya terlalu pakai pita aneh-aneh, kakak udah. kelas udah langsung. Ya, habis. Pasti selalu tuh kalau mau ke kantin tuh. Oh iya benar. Karena disitulah tempat berkumpulnya kan. Tempat berkumpul. Ya kan. Cuman zaman dulu gencetan berhenti kalau udah pulang sekolah. Selesai karena kan mau gencet lewat mana? Nelpon, nggak mungkin dong. Udah tahu nggak usah diangkat. Oh sekarang? Nah, iya sekarang karena lewat gawe gadget tadi ya, media tadi ya, setengah malam pun masih dibully kan. Iya benar. Lewat cyberbullyingnya dan sebagainya. Makanya mental anak-anak tuh harus dikuatkan. Apalagi lewat cyberbully itu. Iya, itu harus dikuatkan. Itu iya. Kembali kepada peraturan sebetulnya kan, artinya kalau anak-anak kita ajarkan untuk udahlah kalau malam simpan aja, nggak usah dibuka gitu. Iya, kalau nggak kamu cari penyakit sendiri kan gitu kan. Yang ngomong 1 menit lupa kita seharian kepikir. Iya kan. Nah, jadi kembali sebenarnya peraturan-peraturan sebetulnya yang dibikin koridornya oleh orang tua menurut beberapa ahli ya. Tapi bullying sama juga sama penyimpangan lain itu multifaktorial. Banyak faktor juga gitu. Banyak faktor. Ada faktor dasarnya mungkin pribadi anak gitu ya. Nanti ada faktor kontribusinya pola pengasuhan lah atau pelajaran lah, kemudian input yang didapat, nanti pencetusnya ya lingkungan. Ini multifaktor gitu. Multifaktor. Sehingga ya itu tadi yang jeleknya karena rame-rame gitu kan. Iya benar. Iya, yang membuli rame-rame, yang dibuli satu orang. Yang dibuli satu orang benar. Kasian gitu. Kalau saya udah kebal dibully se-Indonesia. Lewat internet, DM, macam-macam ya. Kalau saya udah nggak peduli. Tapi jadi kuat ya. Iya. Jadi kuat juga bahwa. Tapi kan sebetulnya kalau Om Ded ya, kalau menurut aku sih ya mungkin paling 10% yang ngebully. Iya sih, memang sih. Dan buat saya gini lah ya, mereka adalah people I don't care, I don't know. Yes. Yang ngomong seperti itu, jadi buat saya kayaknya ada semin anything juga. Kalau mau ngatain saya silakan, nggak berubah hidup saya juga. Ya, gitu sebenarnya kan. untuk melepaskan ganjalan mereka. Iya, ganjalan mereka. Ganjalan mereka yang terganjal. Mereka yang terganjal, mereka mau ngelepasin sana. Tapi kan ada kasus-kasus contohnya di Korea atau di Korea yang sampai gara-gara cyberbully itu kan ada. Ya karena dia terlalu memikirkan itu. Iya makanya saya nggak habis pikir loh kenapa gitu kan. Hidup Anda lebih sukses dibandingkan yang ngebully, kenapa Anda yang kalah gitu. Iya. Jadi itu juga kembali ke watak Om Ded. Jadi ada misalnya artis itu yang pemikir banget, itu tadi dipikirin masalahnya. Dia pemikir gitu. Iya, itu makanya tipe-tipe pemikir tuh kadang-kadang dia kepengen lepas kepalanya. Iya, capek banget ya. Iya, dia akan bilang, gue boleh gak sih lepas kepala gue gitu. Iya. Makanya seharusnya dibikin satu mekanisme juga untuk kamu gak usah buka, kan itu sebetulnya. Iya benar, tapi dia gak buka, dia kepikiran. Iya, kan nanti suruh timnya aja ya yang membacanya. Disaring, gak bisa. Iya, benar. Saya punya tim dulu, saya dibully, tim saya yang mau bunuh diri. Karena dia yang mikir kali. Karena dia yang bacain. Dia yang bacain, dia kepikiran. Harusnya tim yang menyaring, jangan yang tim memikir juga. Oh iya betul. Kasian dia. Kasian ya. Kitanya nggak apa-apa deh. Iya sih. Saya pikir emang lebih baik dia sih pada saat itu. Iya, ini menarik. Saya suka sekali deh pembicaraan ini. Dokter ya luar biasa deh. Aduh. Dok, kalau dokter, nah ini udah pertanyaan TV.
Dok, kalau dokter ngeliat saya nih, kan kita ketemu ya baru 2 kali lah kita ketemu. Tapi maksudnya 2 kali langsung. 2 kali langsung. Tapi tak pantengin terus tuh hampir tiap hari. Wih, makasih loh. Saya kayaknya belum follow dokter punya Instagram. Apa Instagramnya, Dok? DR Aisyah Dahlan. Kecil-kecil tulisannya. DR Aisyah Dahlan. Follow dulu dong. Saya sih jarang-jarang mengupdate, cuman biasanya isinya ya tips-tips lah. Nah, itu gitu. yang kita butuhkan kan sekarang, tips-tips itu. Dokter ada titiknya? Enggak, DR langsung aja. D kecil, R kecil, AISAH. AISHA. Aisyah. Langsung keluar. Ya. Buset followernya. itu mah slow aja. Karena saking jarangnya. Dokter followernya 821.000. Aduh, itu santai aja Om. Luar biasa. Santai aja, Tapi Om. isinya juga ini ya. Tips-tips aja sih, tips-tips aja. Oh, tapi ada pemberitahuan nih di paling atas nih. Untuk sementara waktu, Dr. Aisyah Dahlan belum menerima konsultasi pribadi atau perorangan. Ya untuk saat ini dulu Om, apa namanya? Saya rujuk ke tim, ada tim memang, termasuk anakku. Jadi ada tim memang. Karena kalau enggak, nanti mereka nunggunya lama. Ini udah 2 tahun penuh. Konsultasi dengan dokter waktu tunggunya 2 tahun. Gimana nggak banyak orang stres? Makanya aku lebih seneng ngajarin mereka terapi diri sendiri. Makanya bikin seminar self healing gitu, bikin workshop self healing. Gak ada percuma nunggu kita kan. Tapi kan lama. tadi dokter yang ngomong bahwa mereka cuma mau didengerin Justru itu sama kan, dokter. Justru itu nanti kalau di self healing itu ada teknik juga. Walaupun nggak ada orang sekitar yang dengar, dia merasa ada yang mendengarkan. Oh gitu ya? Iya, ada teknik itu memang. Dia merasa ada yang mendengarkan. Iya, itu ada di dalam teknik kita namanya gestalt terapi gitu istilahnya. Gestalt. Gestalt. Ya, terapi. Iya. Jadi kita menghadirkan orang yang kita keselin di suatu peristiwa lalu gitu, hadirkan dia kita Dalam bayangkan pemikiran ada, kita. terus kita ngomong sama dia, ngomong di dalam inner dialog ya, atau dalam self talk itu gitu. Nah, ditambah lagi kalau kita orang beriman, kita tahu bahwa ada Allah yang lihat. Ada Allah yang lihat, ada Allah yang karena mendengarkan. kan manusia itu kan ada onderdil pengakuan. Iya. Dia seneng ngaku, tapi kita ajarkan juga kalau memang nggak ada orang yang mau dengerin, apalagi pasanganmu nggak mau dengerin, ya sudah kamu hadirkan aja dia, dan kita bicara sepuas kita. Terus abis itu nggak cuma bicara aja, kita diem dulu, dengarkan ada jawaban, gitu. Ya, seolah ada jawaban. Sebenarnya jawabannya udah terekam. Udah terekam dan udah terkonteks dalam pemikiran dia. Sebetulnya di kan, thought-nya dia sudah ada itu. Peristiwa itu kan udah terekam. Betul. Bahkan peristiwa dulu, misalnya yang kerekam sadar adalah omongan jawaban, tetapi ada rekaman bawah sadar, body language-nya pasangan kah, waktu dia cerita, rupanya kerekam, ketangkep gitu, ya kan? Maka pada saat gestalt terapi itu dia bisa mendengarkan jawabannya gitu. Nah, masih belum plong juga, ngomong aja lagi, ngomong aja lagi sampai pokoknya goalnya adalah memaafkan, gitu. Nah itu kalau orang udah terbiasa itu ya 15 menit udah dapet, udah lapang, udah dia bisa mengerjakan pekerjaan tanpa digandulin oleh peristiwa itu gitu. Itu yang saya suka ajarin aja gitu, daripada nunggu tenaga profesional yang ngantri dan panjang gitu ya. Kecuali yang memang sudah berat banget dan memang dia sendiri sudah tidak bisa self healing. Nah itu barulah kita bantu turun gitu ya. Nah itu tuh dengerin dokter tuh, kalau ada masalah dan sebagainya nggak ada yang ngomong, Anda bisa menghadirkan sosok untuk Anda ajak ngomong. Itu masih itu teknik itu. Teknik ya. Iya, teknik terapi, gestalt Anda terapi. nggak perlu khawatir karena Anda perlu khawatir ketika Anda lagi nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba ada yang ngajak ngomong. Nah, itu Anda khawatir. Tanpa menghadirkan. Iya, tanpa. Itu lebih lebih horor ya. Kalau menghadirkan memang kita setting kan. Iya. Gitu. Berarti dokter kalau mau curhat gitu tuh. Iya. Tahu misalnya suami, pasti dia nggak denger nih. Gitu kan udah. Habis sholat kan biasanya kan. Minta izin sama Allah, ya Allah saya mau terapi gitu. Enak banget tuh ya. Datengin ngomong-ngomongin gitu. Lagi kusuk-kusuknya. Kalau perlu kita bikin bantal, muka dia ada tuh.
Oh iya, iya, iya. Karena gestalt itu Iya, iya. sering ada istilahnya abreaction keluar kita emosi kita. Biasanya kan pakai bantal kan kita, atau paha yang kita suka. Atau cuma kan sakit kan? Iya, benar. Nah, mendingan bantal. Nah, lebih bagus lagi ada muka dia. Iya benar. Yes. Ini ya benar. Misalnya gitu kan. Keren ini dokter, keren loh. Waduh, Lebih Masya banyak kayak Allah. begini makanya. Iya. Atau ini juga ya orang kadang-kadang harus mencari hobi. Nah, itu juga ya ngebantu ya dok ya. Iya, sangat. Karena jadi hobi itu ada di otak soalnya. Dan setiap orang tuh ada sekitar 8 sampai 9 hobinya. Iya. Jadi apa atau orang bilang bakat lah. Bakat itu yang harus kita cari sebenarnya. Multiple intelligent gitu. Ya, Itu kita harus kita cari. cari. Sekarang juga udah ada arahannya ya kan. Ini ya kemana, ini ya kemana, ini ya kemana. Apa sih sukanya apa sih gitu. Om Deddy kan kinestetik juga kan. Iya. Makanya harus keluarnya lewat kinestetik gitu. Tadi bilang saya kinestetik. Coba dok, kalau dokter lihat saya tuh seperti apa? Wah, gitu. Om Deddy Gak apa-apa, yang jelek-jelek juga gak apa-apa dok. Ya. Paling saya potong aja nanti kalau yang jelek-jelek saya edit. Tapi gak apa-apa, ngomong aja. Buat ini ya, buat Iya. pribadi. Iya. Kalau Om Deddy kan secara watak, Om Deddy memang tipe yang memang ada istilah kita hasrat mengatur. Hasrat mengatur. Iya, Om Deddy memang di Allah kasih itu secara mungkin ada keluarga Om Deddy begitu, kakek nenek kan, yang seneng banget apa-apa ngatur, tek gitu. Iya. Nah, dan di sisi lain watak Om Deddy juga ada pemikirnya. Ya walaupun yang lebih dominan mengaturnya gitu. Oke. Om Deddy tipe yang sudahlah pengen ngatur mau juga perfect gitu. Mau juga detil kan? Mau detil, mau terplanning gitu kan. Nah kalau ini kalau di istilahnya bukan ekstrovert ya, ambivert. Ambivert. Iya, separuh-separuh ada ekstrovert, tapi lebih dominan ekstrovertnya dibanding introvertnya. Jadi Om Deddy tipe yang kalau kita bahas tentang watak, memang inilah tipe watak-watak pemimpin asli. Asli. Baru dokter. Promo. Nah, jeleknya. Nah ini nggak usah direkam. ini nggak usah. Ini nggak usah direkam ini. Permintaan nada ya. Ini tidak usah Oke. direkam yang ini ya. Potongan TikTok nih. Iya. Kelemahannya ya karena udahlah ngatur dan mau perfect, orang sekelilingnya yang capek deh. Gimana nada? Nada senyum. Ada yang berani ngomong capek nggak? Enggak di sini, aman. Aman kan? Nanti di anu aja di thinking room tadi. Kalian masih mau kerja dong? Oh. Nada ya. Nada kenapa? Capek pak. Oh, nggak makan kamu ntar. Ya karena itu tadi kan memang tipe yang dalam keadaan bahaya Om Deddy itu maju gitu. Emang sih saya kadang-kadang merasa kok gue goblok ya. Maksudnya goblok. Ya maksudnya dalam keadaan bahaya gue maju gitu. Itu udah nggak bisa, itu Allah yang udah tugas dari Allah itu. Maju loh Dad gitu. Gitu ya dok ya. Iya apa aja gitu. Karena yang lain nggak bisa ambil keputusan dalam keadaan darurat gitu. Om Deddy yang ngambil. Ya ini nggak beres ya, gue nggak di endorse juga. Cuma ini fakta tipe Om Deddy itu seperti itu. Nah ini boleh buat TikTok. Tipe yang langsung misalnya ada sesuatu kita lewat sana gitu. Kalaupun salah menurut Om Deddy nggak apa-apa, mending gue ambil Yang keputusan. penting jalan dulu. Keputusan Ada nanti keputusan. bisa direvisi ya gitu. Betul. Itu Om Deddy. Yang penting ambil sebuah keputusan, karena kalau nggak ada keputusan lama nih selesainya. Iya. Ambil keputusan, jalankan. Kalau misalnya itu pun salah, kita modif gitu. Iya, itu Om Deddy. Revisi, berani untuk revisi. Dan orang lain boro-boro mau revisi, dia nyampe buat ngambil keputusan aja. Belum itu makanya. Tapi iya sih. Dan tipe kayak gini nggak banyak, cuma 10% di dunia. Di dunia. Yes, di dunia cuma 10%. Makanya sayang aja Pak. Jangan sampai punah maksudnya. Maksudnya jangan sampai punah. Kan dikit orang kayak gini, cuma 10%. Saya kayak hewan dilindungi ya. Rasanya ya. Gaya-gaya komodo gitu gua. Ya, tapi yang dokter ngomong tuh tadi benar atau bercanda? Benar. Cuma 10% tuh benar. Iya benar. Itu kan statistik.
Ya ada risetnya. Ya jadi kalau di dunia tipe begini banyak ya perang lah. Iya sih. Udah dikit aja ada perang. Iya sih. Iya sih. Nanti pasangannya biasanya tipe damai yang terserah. Mbak Sabrina aku lihat sih tipe damai itu. Di luar karena perempuan ya. Ya, ada belum bertemu dia? Iya, lihat kan? Oh lihat. Lihat dari dan apa sih namanya probabilitas teori watak soulmate. Mbak Sabrina yang dia ada damainya gitu, damainya walaupun kalau misalnya nanti muncul emosi, perempuannya lain. Kalau kita perempuan itu ya mau orang damai kayak orang nggak damai, perempuan itu. Iya. Mbak Sabrina ada damainya, maksud Anda saya nggak ada damainya gitu dok? Nggak, lebih damai, lebih mengalah. Oh lebih mengalah. Lebih ngalah gitu. Om Deddy kan yang ngaturnya, gitu. Karena memang pasangannya harus gitu. Nah, Mbak Sabrina kalau nggak sama Om Deddy juga akan dapat suami yang pasti begini juga gitu. Cuman casingnya aja beda. Casingnya beda. Masuk akal. Gitu. Jadi berarti artinya kita harus mengetahui ciri khas watak pasangan, kita dan pasangan gitu. Sehingga itu soulmate jadinya. Dan sebenarnya kalau kita nggak bicara pasangan, kita harus mengetahui kepribadian kita untuk bisa beradaptasi di dunia ini, dong ya. Iya banget. Ya, bukan kita merubah watak kita ya, kita hanya beradaptasi. Ya, misalnya Om Deddy yang memang hasrat mengatur gitu, ketemu misalnya mitra kerja yang ada istilah juga hasrat gembira yang selalu mau ngomong aja gitu. Ya sudah, beradaptasinya nggak usah lama-lama. Itu ada teori katanya 10 menit aja. 10 menit beradaptasi di awal. Awal kita ikutin gaya si lawan bicara. Nah, setelah dia nyaman ya sudah kita diri kita lagi gitu. Ini kayaknya ada sesuatu nih. Enggak ini. Ya gitu sih. Ya. Sebenarnya teori-teori psikologis lah ya, atau apa NLP ya, termasuk NLP juga ya. Termasuk gitu NLP, kan. Tapi ya jangan lama-lama, karena kalau lama-lama kita beradaptasi nanti kita hilang, kitanya ketarik ya, iya. Dia cuma bilang 10 menit kok, sehingga orang itu nyaman, terasa satu frekuensi dan sudah masing-masing wataknya masing-masing. Keluar, iya. Dan saling accept. Iya, terima bahwa kita part of kehidupan itu gitu. Gitu aja. Keren gitu banget, aja keren sih. Banget. Saya sebenarnya masih banyak sekali yang harus saya mau ngobrolin sama dokter. Cuman kayaknya 3 jam nggak selesai nih. Jadi kalau kapan dokter ada waktu lagi, mampir lagi ya. Mampir ya, dok. Siap, insya Allah. Saya udah follow loh IG-nya dokter. Gitu ya. Tadi saya lihat, IG-nya dokter sih. Saya follow tuh, saya lihat saya nggak di follow. Jadi nanti kita minta langsung juga. Saya nggak pegang sendiri Om Ded. Oh gitu. Agak-agak gaptek saya. Sama tadi juga menghindari hal-hal yang betul, untuk dipikirin terlalu detil. Capek Biasanya tim nanti yang bilang, bukan berarti misalnya ada masukan tidak dibiarkan, tapi kalau ada masukan ya sudah cuman segini kok yang ngasih masukan, selebihnya masih respon baik gitu. Jadi ada percentage-nya yang menerima yang enggak. Betul, sehingga jangan terpengaruh dengan presentasi yang kecil gitu kan. Nanti itu dia makanya. Capek ngurusin yang begituan. Iya, karena lebih banyak orang merasa manfaatnya kok gitu. Iya, betul. Kita nggak pernah, kita tuh harus berusaha melihat positifnya gitu dibandingkan negatif yang dikit itu. Iya. Lama-lama kita stres sendiri. Dan itu yang mereka mau, kita stres. Berhasil berarti. Iya, berhasil artinya. Aduh dokter, it's such an honor to meet you and to talk to you. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Dokter Aisyah. Terima kasih banyak yang juga. udah mau hadir ke Close the Door. Saya harap ini bukan terakhir ya, karena masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Mungkin nanti kita harus kita coba bikin polling. Pertanyaan-pertanyaan apa gitu, ya kan? Jadi nanti saya bisa mewakilkan sambil berdebat gitu. Kalau menurut dokter gini, menurut saya begitu. Gitu kan, bisa kan? Untuk membantu teman-teman yang lagi ada masalah-masalah. Insyaallah. Nah, tapi kalau mau konsultasi dengan dokter tuh gimana caranya? Orang ini aja udah nggak terima kok. Untuk tahun ini ya, mungkin tahun depan. Untuk tahun ini baru Januari baru Februari ini tahun ini. Iya, untuk tahun ini. Untuk tahun ini kan artinya masih 11 bulan lagi loh.
Iya, tapi nggak apa-apa, tetap aja misalnya DM kah atau chat WA. Nanti kan dilihat kalau misalnya oh ini bisa dibantu oleh tim. Ya ini apa sih bisa hiatus? dibantu. Apa ini? Bisa, misalnya kan masih bisa kalau udah urusan narkoba segala gitu ya, itu udah anak-anakku udah bisa gitu kan gitu. Terus tapi kalau yang susah tuh kalau anak-anak itu karena perselingkuhan karena mereka belum nikah kan gitu. Tim juga masih muda. Soalnya udah soal narkoba LGBT udah tim lah sudah masuk itu yang bantuin gitu. Tapi yang udah agak berat perselingkuhan dan multiple, udah ada perselingkuhan, ada narkobanya juga, ada LGBT-nya juga. Baru kita turun deh. Iya benar. Iya. Udah gitu ekonomi berantakan gitu ya. Ya harus turun juga, harus karena. Tapi mungkin dokter saat ini lebih ke syiarnya lebih ke di preventifnya. Dan mungkin penyebaran kayak di podcast kayak di apa ini mungkin bisa membantu lebih banyak orang dengan sekali berbicara mungkin. Insya Allah ya, insya Allah. Tergantung yang motongnya. Enggak, saya nggak dipotong, nggak saya potong. Iya, nggak bukan kan kalau saya kan lihat kalau Om Deddy kan lewat aman kan ada ininya. Tapi kan orang-orang kan. Ya itu. Nah orang-orang maksud saya orang-orang kan sering memotong yang kadang-kadang potongannya yang. Yang kadang-kadang kita lagi bercandanya doang diambil, ininya enggak gitu. Karena suka gitu. Begitu benar. Jadi kadang-kadang saya kalau ketemu orang ya, ketemu istri-istri, ada istri yang seneng banget saya sharing ada istri yang dokter nih belain suami lu, saya langsung bilang pasti nontonnya potongan nih. Iya pasti benar. Saya setuju. Nah, saya aja sudah saya kasih time code di tengah-tengah masih dipotong juga, Dok, masih dipotong juga. Jadi kadang-kadang kita bercanda yang diambil bercandanya doang atau nggak selesai penjelasannya jadi salah kaprah orang kan. Iya. Demi betul. Ini doang. Demi view. Demi traffic. Iya, trafficnya. Aduh, Dok. Thank you again. Terima kasih banyak. Sama-sama juga. Kita butuh banyak orang-orang seperti dokter ini untuk menuju Indonesia Emas. Aduh, Masya Allah. Amin ya Allah. 2045 ya. Insya Allah. Menuju Indonesia Emas. Jadi, salam dokter. Ya buat Mbak Sabrina ya. Siap dokter. Kapan-kapan kita ngobrol berdua gitu. Siap. Ya nggak usah dong. Nggak usah nambahin masalah saya. Tidak perlu. Tapi kita butuh banyak orang-orang seperti dokter karena mungkin saat ini apalagi dengan masa-masa seperti ini yang orang-orang lagi pada sumbu pendek, sosial media begitu gencar-gencarnya masuk ke milenial dan Gen Z. Kalau tidak ada orang tua yang bisa memberikan pedoman yang baik dan benar, maka generasi kita selanjutnya akan sangat mengkhawatirkan menurut saya. Betul ya, masih perlu ada guidance ya, tambahan-tambahan tips ya. Tips, bukan melarang. Iya. Bukan melarang, tapi memberikan koridor yang jelas. Yes, betul. Setuju. Dokter, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Sampai ketemu lagi dokter. Thank you. Kasih. Let's close the 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.